Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihi lima ukhlik wal khatimi lima sabat nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah al-ayah. Hadratil mukarramun yang tubagus cintai serta tubagus takdimi, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil, TNI, polisinya, wabil khusus tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Semoga beliau-beliau semua tanpa terkecuali ditambahkan sehat dan panjang umur. Amin. Dan juga Ketua DKM beserta dengan jajaran tambah sehat panjang umur. Bapak Kepala Desa Tulis, Bapak Solihin, alhamdulillah 36 hari yang lalu beliau sowan ke pondok saya dan meminta untuk memimpin acara malam hari ini. Kemarin malam saya acara di Kota Brebes di Desa Petunjungan. Kapolseknya hadir, camatnya hadir, kepala desanya juga hadir, dan juga tidak lepas banyak jamaah juga yang hadir. Dari segala golongan datang malam itu. Yang penjudi ikut dikir, yang pemabuk ikut datang dikir. Kenapa kok diperbolehkan? Karena kiai ibaratkan sebuah bengkel. Bengkel. Kalau bengkel anti dengan motor rusak, itu berarti bukan bengkel asli. Betul apa tidak? Betul. Maka oleh karena itu, semoga yang hadir malam hari ini tanpa terkecuali Allah dauh kepada kita malam hari ini. Apa dauhnya Allah? Wajabat rahmati lil mutajalisina fiha, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku, katanya Allah, aku berikan kepada siapapun yang duduk malam hari ini karena Allah. Betul? Dan wajib cintaku, katanya Allah, aku berikan kepada orang yang duduk malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada hakikatnya kita kumpul malam hari ini tidak ada ruginya. Kenapa tidak ada ruginya? Karena kita diwajibkan memperoleh rahmat, memperoleh cintanya dari Allah. Betul?
Dan pada kesempatan ini maka saya ajak, mari kita syukur kepada Allah atas segala limpahan curahan nikmat yang tidak pernah putus-putus Allah berikan kepada kita, serta sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang disempurnakan oleh yang maha sempurna, manusia yang dibaikan oleh yang maha baik. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga pada metik malam hari ini syafaatnya beliau Allah limpah curahkan kepada kita yang hadir malam hari ini semuanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Saya Idul Fitri yang lalu pernah ngisi di Desa Tulis juga, tapi dengan tempat yang berbeda, di rumah Abdul Hamid. Betul? Mungkin bukan kali ini saja saya datang ke Batang ini. Dari beberapa tahun yang lalu saya isi di Jerakah Payung, juga puter-puter di daerah situ ya. Akhirnya ke Desa Tulis. Sekarang alhamdulillah Allah tentukan buat kita berjumpa malam hari ini. Maka semoga pertemuan malam hari ini mendatangkan barokah dari Allah. Amin. Allahumma amin. Dan tadi saya sempat menanyakan sahabat saya, guru saya, orang tua saya juga, yaitu Kiai Syahroni. Beliau yang paling pertama kenal dengan saya. Saya tanyakan, ternyata saat Pak Lurah sowan ke pondok saya, beliau sedang keadaan koma di rumah sakit. Bertepatan tadi dijenguk oleh yang nyupiri saya, Pak, kalau saya panggil Mas Haris, namanya Riswanto, orang Jerakah Payung. Jenguk Pak Yai Syahroni. Beliau cerita, Pak Yai itu, Mas Haris, Pak Lurah Jerakah Payung dan Pak Lurah Desa Tulis sowan ke tempat yaitu bagus, saya tuh keadaan koma. Setelah saya koma dalam beberapa hari, tiba-tiba Pak yaitu bagus tuh datang ke rumah sakit, ngelus kepalanya beliau. Ini katanya beliau yang cerita ya. Kalau perkara bohong berarti beliau yang bohong dong, bukan saya. Betul apa tidak? Nggak mungkin lah beliau tuh bohong. Beliau bilang saya datang ke rumah sakit ngelus kepalanya beliau. Ini dalam keadaan koma loh. Akhirnya beliau tuh melek seketika. Lalu tanya, ada di mana saya? Di rumah sakit. Kok bisa di rumah sakit? Keadaan koma. Setelah saya datang ke rumah sakit ngelus kepalanya, sekarang beliau sudah sehat kembali. Alhamdulillah. 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 Maka semoga beliau ditambah kesehatan yang barokah oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jamaah yang sangat saya hormati, pada kesempatan malam hari ini tuh bagus ingin bertanya kepada jamaah. Maka tolong jawab yang kompak, jangan ada yang tidak jawab. Saya hanya ingin bertanya, kita hidup di atas muka bumi ini satu kali apa dua kali? Satu kali. Yakin? Yakin. Wallahi, semua orang meyakini bahwasanya hidup di atas muka bumi ini tidak terjadi dua kali, apalagi tiga kali. Tapi kita hidup di atas muka bumi ini hanya satu kali. Betul? Dan kehidupan yang satu kali ini hanya sementara, tidak kekal abadi, tidak abad dan abada, hanya sementara. Di dalam kehidupan yang sementara ini saya yakin dan percaya, saudaraku yang kumpul malam hari ini punya sebuah harapan, betul? Punya sebuah keinginan, punya hajat, punya. Yang anak punya harapan ingin menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang orang tua punya satu harapan ingin
bisa mendidik anaknya secara layak, menafkahi istri dan anaknya sebagai seorang suami. Namun tidak sedikit dari kita yang hadir malam hari ini, harapan hanya tinggal harapan. Betul apa tidak? Keinginan hanya tinggal keinginan, impian hanya tinggal impian. Sementara umur terus berjalan, kian lama kita akan kian menua. Sementara impian belum terwujud di harapan kita, keinginan belum berada dalam genggaman tangan kita. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini, Tubagus hanya sedikit ingin menyampaikan kepadamu, wahai saudaraku, tidak ada harapan apa-apa Tubagus buat datang ke tempat ini. Bahkan apabila orang mau mengundang Tubagus sudah mengatakan kepada orang-orang yang mengundang, jangan pernah bayar saya, karena saya tidak pernah menerima bayaran dari apa yang saya sampaikan. Betul? Kemanapun diundang, saya tidak pernah mau menerima bayaran. Kenapa? Karena saya anggap engkau semua adalah keluargaku, engkau semua adalah saudaraku, engkau semua adalah bagian keluarga besar umat Islam. Betul apa tidak? Betul? Betul. Maka di sini saya ingin menyampaikan kepadamu, wahai saudaraku, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya satu kali. Kamu yang punya impian, kamu yang punya harapan, yang tidak punya rumah kepingin punya rumah, yang tidak punya keturunan kepingin punya keturunan, yang selama ini dipandang sebelah mata lantaran kemiskinan, dihina lantaran kemelaratan. Betul? Ini hidup hanya sementara. Jangan kau biarkan impianmu berlari meninggalkanmu. Jangan kau biarkan keinginanmu tidak kau raih dalam genggamanmu. Kenapa demikian? Karena saya dan jamaah adalah orang-orang yang punya iman. Betul? Kita punya iman kepada Allah. Kita punya keyakinan kepada Allah. Betul apa tidak? Namun pertanyaannya satu, kenapa keinginanku belum juga terkabul? Kenapa harapanku belum juga terwujud? Kenapa hajatku belum juga ada dalam genggaman? Kesalahan bukan terletak kepada Allah, kesalahan bukan terletak dari apa yang kita inginkan, kesalahan banyak terletak dari dalam penilaian diri kita sendiri. Betul? Betul. Betul? Kita selalu menilai Allah kejam terhadap kita. Kita selalu beranggapan Allah kejam terhadap keluarga kita. Allah menguji selalu kepada kita. Allah selalu memberikan cobaan kepada kita. Padahal maaf wahai saudaraku, Allah itu sangat baik kepada kita. Allah sangat cinta kepada kita. Cuma kita sebagai manusia yang selalu menilai jelek kepada Allah. Ada satu buah cerita hikayat yang ingin Tubagus ceritakan. Mudah-mudahan nanti jamaah bisa memetik hikmah dari cerita yang Tubagus sampaikan. Ada satu buah kerajaan, seorang raja yang sangat berpengaruh dan berkuasa di dalam kerajaan dan sekitar kerajaan-kerajaan sekelilingnya. Lalu seorang raja ini mengajak yang namanya ajudannya untuk berburu ke dalam sebuah hutan. Mau saya lanjutkan? Mau saya lanjutkan? Kalau mau saya lanjutkan, badannya boleh gerak, mulutnya jangan gerak, biar ngajinya barokah. Setuju? Badan boleh gerak, mulutnya jangan gerak. Ayo, ini malam keramat ya, betul apa enggak? Ini malam keramat. Seorang raja mengajak ajudannya untuk berburu ke dalam hutan. Akhirnya yang namanya ajudan mesti patuh kepada sang raja. Ajudan, siap raja, tolong siapkan kuda, disiapkan. Busur panahnya disiapkan, anak panahnya juga disiapkan. Berangkatlah raja dengan ajudannya. Di tengah hutan, raja melihat satu ekor kijang. Lalu dikejarlah dengan menggunakan kendaraan kudanya. Ajudan
tidak menunggangi kuda yang sebagus yang dinaiki oleh sang raja, lalu ajudan tertinggallah oleh sang raja. Lalu raja dia mau ngejar buruannya sampai dia lupa, entah dia masuk di mana, dan dia berpisah dengan ajudannya. Satu ketika buruan menghilang dari pandangan mata, lalu raja ini dikepunglah oleh 3 ekor harimau. Yang namanya harimau siap menerkam yang namanya raja. Lalu raja ketakutan turun dari kudanya, berlari tunggang langgang. Didapatkanlah raja oleh seekor harimau, lalu digigitlah jemarinya raja. Karena raja sedang bergelut dengan harimau, tergigit jemarinya. Ajudan datang mengambil kayu, memukullah yang namanya harimau. Harimau lari meninggalkan sang raja, namun raja sudah hilang 1 jari karena digigit oleh seekor harimau. Betul? Lalu yang namanya ajudannya, orang yang beriman kepada Allah, apa yang dia katakan kepada raja? Wahai raja, ini adalah kebaikan dari Allah. Raja murka luar biasa. Apa katanya raja? Wahai ajudan, kau tidak punya sopan santun terhadapku. Tidak kau berpikir panjang? Apabila jemariku 1 hilang, pengaruhku bisa hilang di jagat raya ini. Raja-raja lain akan bilang, mana rajamu yang tidak mampu menaklukkan harimau? Betul? Rajamu menjadi raja yang pecundang. Lalu murkalah sang raja. Karena murka, ajudan dibawalah masuk ke dalam jeruji penjara. Wahai penjaga, siap tuan raja, penjarakan ajudanku ini. Kenapa? Karena dia mengatakan ini kebaikan Tuhan, padahal ini bukan kebaikan menurut sang raja. Setuju? Mau dilanjut? Lanjut. Coba deh, yang semangat ngaji coba. Nah, gitu. Ngaji itu jangan banyak cemberut. Betul apa enggak? Kan idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Apabila engkau melihat taman-taman surga, dudukilah. Mas sahabat tanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Majlis dzikir, majlis taklim, majlis dzikir itu taman surga. Maka engkau yang duduk malam hari ini duduk di taman surga. Kalau duduk di taman surga bukannya cemberut, ini bukan taman surga, taman neraka namanya. Betul. Setuju? Mau dilanjut? Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu raja ini murka, dipenjarakanlah ajudannya. Setelah dipenjarakan ajudannya, raja mengobati lukanya. Singkat cerita, sembuhlah dari lukanya. Setelah sembuh, raja masih dendam dengan seekor harimau yang menggigit jarinya hingga terputus. Berangkat kembali raja. Sementara ajudan yang selalu menemani berburu berada dalam jeruji penjara, dia berangkat sendiri menunggangi kuda tersayangnya. Dia cari 1 ekor harimau yang menggigit jarinya, namun di dalam pencariannya raja melupakan ada batas hutan larangan, dimasuki ke dalam hutan itu. Setelah dia masuk ke dalam hutan, ternyata dia dikepung oleh orang-orang pedalaman, orang-orang suku yang tanpa busana. Raja tidak bisa mengelak lagi, akhirnya tertangkaplah raja oleh orang-orang suku. Jadi saya ajak ya, nanti ada intinya dari cerita ini, dengarkan saja dulu. Betul apa enggak? Akhirnya raja dibawalah menghadap kepada kepala suku. Dikatakan, wahai kepala suku, ada apa anak buahku? Saya mendapatkan mangsa. Apa? Kurban untuk nanti malam. Ternyata orang suku punya satu kebiasaan, memberikan kurban pada setiap bulan purnama. Akhirnya raja ini sudah diikat kanan dan kirinya, diikat kaki kanan dan kirinya, siap akan ditumbalkan, siap untuk dikurbankan. Karena suku ini punya satu kebiasaan, mengurbankan setiap di malam bulan purnama. Namun di saat kepala suku ingin memotong lehernya, kepala suku memeriksanya. Diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ternyata raja tidak masuk untuk dijadikan tumbal karena raja memiliki cacat di jemarinya. Betul? Digigit
oleh harimau. Apa kata kepala suku? Wahai anak buahku, wahai rakyatku, ini tidak bisa kita tumbalkan. Kenapa? Dewa akan marah karena dia cacat, tidak sempurna. Lepaskan kembali dia. Dilepaskan raja, pulang ke kerajaannya, lalu menemukan ajudannya. Wahai ajudan, benar kata-katamu. Apa tuan raja? Benar, Allah itu baik. Sebab kebaikan Allah yang memberikan takdir saya digigit harimau, maka saya lolos jadi tumbal orang pedalaman. Dia mengakui benar baik Allah. Pertama saya digigit harimau, saya bilang Allah jahat kepada saya, Allah menguji saya, Allah mendolimi saya. Ternyata dibalik itu semua ini kebaikan Allah. Betul? Lalu raja bertanya, wahai ajudan, ya Tuan Raja, Allah baik kepada saya, menghilangkan jari saya untuk menyelamatkan nyawa saya. Lalu mana kebaikan Allah untukmu? Kamu bicara benar terhadapku, namun kamu berbulan-bulan berada di dalam jeruji penjara. Lalu ajudan berkata, wahai Tuan Raja, Allah juga baik kepada saya. Di mana kebaikan Allah? Dimasukkan saya ke dalam penjara. Kok bisa kebaikan di dalam penjara? Ya, kalau saya tidak Tuan Raja penjara, otomatis saya ikut berburu kepada Tuan Raja. Di saat Tuan Raja berburu ketangkap kepala suku, Tuan Raja dibebaskan karena tidak punya jari. Jari saya masih utuh Tuan Raja. Betul? Maka saya yang akan ditumbalkan. Itu hikayat cerita. Jadi apapun yang terjadi kepadamu dalam hidup, ini semua kebaikan Allah. Ayo yang bareng, kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Betul apa tidak? Betul. Apapun yang terjadi kepada kita dalam hidup, enak ataupun tidak enak, untung ataupun rugi, hina ataupun mulia, tidak perlu kita mengkambing hitamkan siapapun, karena Quran sudah menyatakan la yusibana illa makataballahu lana. Tidak terjadi apapun di atas muka bumi ini, melainkan semua sudah ditentukan oleh Allah. Alhamdulillah. Pernah ada jamaah datang ke tempat saya. Beliau kehilangan mobil. Beliau kredit mobil pick up, Pak. Ngangsur selama berbulan-bulan, hampir lunas, 4 bulan lagi beliau lunas. Namun tiba-tiba pulang dia belanja, beliau jualan buah-buahan di kendaraan. Jadi belanja ke pasar induk Cibitung, lalu pulang, nanti paginya jualan buah-buahan keliling menggunakan kendaraan mobil pick up-nya. Tetapi setelah pulang belanja, hilanglah mobilnya beserta dengan buah-buahnya semuanya. Siangnya datang ke pondok saya, beliau tanya, Pak Yai, ya saya mau minta doa. Ada apa? Mobil saya hilang. Gak usah didoakan. Kenapa? Bersyukur saja kepada Allah. Mukanya kurang enak, Pak. Betul apa enggak? Tahu nggak Pak Yai, 4 bulan lagi mobil saya lunas. Iya saya tahu, 4 bulan lagi lunas. Lalu kenapa? Malam ini hilang loh Pak Yai. Iya, kan tadi sudah cerita hilang. Saya minta doa agar bisa kembali lagi. Gak perlu. Kenapa? Karena inilah kebaikan Allah. Di mana baiknya? Kamu tidak akan pernah tahu kebaikan Allah kalau kamu tidak mau menjalani ketentuan untuk hari yang akan datang. Betul? Betul. Betul? Lalu saya kasih tadi banding, saya kasih pertanyaan. Andaikan mobil itu tidak hilang, lalu kamu pergi berjualan, apa kamu tahu berapa meter dari rumahmu kamu kecelakaan atau tidak? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Kalau umpamanya nanti kecelakaan, kamu mati, mobilmu hancur, kamu pilih mana? Kamu mati apa mobil hilang? Oh, saya pilih mobil hilang Pak Yai. Betul apa enggak? Kan hari yang akan datang nggak pernah ada yang tahu. Jangankan hari esok saudaraku, ya, jangankan hari esok, 1 jam ke depan kita nggak bakal pernah tahu apa yang terjadi kepada kita. Betul? Betul? Kita nggak pernah tahu. Makanya untukmu saudaraku, jangan ada takut, jangan ada khawatir dalam hidup yang sementara ini. Ayo tumbuhkan kembali benih-benih keyakinan dan keimanan kepada Allah. Hari ini boleh saya hidup melarat, hari ini boleh saya hidup banyak hutang,
hari ini boleh saya dihina orang, tapi Allah kuasa. Dengan kuasa Allah besok berubah mudah bagi Allah. Betul, mudah bagi Allah. Akhirnya beliau pulang. Sudah pulang aja, nanti kamu akan tahu jawabannya. Nggak selang begitu lama hadirin, jarak 1 bulan kemudian beliau sowan ke tempat saya. Dia bilang apa? Alhamdulillah Pak Yai, mobil saya nggak kembali. Oh iya, terus sekarang saya punya mobil 2, yang satu mobil pick up, yang satu mobil pribadi. Ini barokah dari Allah. Itulah kebaikan Allah. Betul jamaah? Betul. Betul apa betul? Jadi jangan dulu kita memandang remeh kepada orang lain, ya. Jangan dulu kita memandang rendah terhadap orang lain. Hari ini bolehlah dia nongkrong di pinggir jalan, seneng ngadu ayam, seneng dalam judi, seneng dalam minuman. Kalau besok dirubah sama Allah, kuasa apa enggak? Kuasa. Bisa apa enggak? Bisa. Oh, sangat bisa, saudaraku, sangat bisa. Hari ini hidup dalam bergelimang harta, ya, dalam kemuliaan, besok dihinakan, bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Betul. Bahkan Allah jelas-jelas menyatakan di dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Apa katanya Allah? Sesungguhnya barang siapa orang berani mengatakan Tuhan kami adalah Allah, betul? Tuhan kami adalah Allah. Yang menjadikan kita adalah Allah. Yang membuat kita senang adalah Allah. Yang membuat kita untung adalah Allah. Yang membuat kita rugi adalah Allah. Betul apa tidak? Betul. Yakin ke arah situ? Yakin yang menghidupkan Allah? Yakin? Betul? Kalau jamaah yakin, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Ya Rob, saya tidak pernah minta kemiskinan kepadamu. Betul apa enggak gini? Betul. Coba yang hadir malam hari ini jawab yang kompak. Ada nggak yang pernah berdoa jadi orang miskin? Ada apa enggak? Ada nggak yang berdoa sebagai orang tua mendoakan anaknya jadi penjudi? Ada apa enggak? Mendoakan anaknya jadi pemabuk? Ada. Mendoakan anaknya jadi orang brengsek? Ada. Tidak ada. Betul? Kalau memang tidak pernah engkau berdoa terus terjadi, ini menunjukkan bukan kemauan saya dan jamaah, ini adalah kehendak dan ketentuan Allah. Betul? Kalau memang sadar ini kehendak ketentuan Allah, ayo bareng-bareng kita minta kepada Allah, ayo bareng-bareng doa kepada Allah. Karena apa? Allah yang menentukan, Allah pula yang bisa merubah ketentuan dalam kehidupan yang sementara ini. Betul. Betul. Makanya buat engkau saudaraku, barangkali ada yang peminum, ayo datang ke tempat ini. Ada yang penjudi, ayo datang ke tempat ini. Ada yang ahli ibadah, ayo kumpul di tempat ini. Yang ahli sholat, ayo kumpul. Yang ahli ngadu ayam, ayo kumpul. Yuk kita gandeng tangan satu dengan yang lainnya, sama-sama kita minta kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau perlu anda nangis kepada Allah, ya Rob, saya sebagai anak tidak pernah berharap jadi anak yang menyusahkan orang tua. Saya tidak pernah, ya Allah, meminta kepadamu untuk jadi orang yang terhina lantaran kemiskinan, terhina lantaran jadi penjudi, terhina lantaran jadi pemabuk. Saya tidak pernah ingin seperti itu, ya Allah. Namun Engkau yang menghendaki ini semua, dan Engkau pula yang bisa merubah kenyataan yang ada. Amin. Amin. Allahumma amin. Setuju apa enggak ini? Setuju apa enggak? Ini kalau hujan nih siap apa enggak ini? Kalau di tempat saya, ya, ini jamaah dari mana? Pemalang. Pemalang. Ini tulis Jeraka Payung, mana Jeraka Payung? Enggak ada. Oh, enggak ada Jeraka Payung. Oh, ya nggak apa-apa, orang tulis saja, imannya udah bagus semua, banyak ini kok. Coba enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kalau saya pengajian tuh hujan tuh nggak ada yang bubar gitu. Masa pengajian hujan bubar gitu?
Nggak ada yang bubar. Di mana aja nggak ada yang bubar. Nggak tahu kalau ditulis tuh. Mudah-mudahan hujan malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berani mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Betul apa enggak? Saya yakin nggak ada orang minta hidup banyak hutang tuh, nggak ada. Kali ada yang doa habis sholat, ya Allah jadikanlah hambamu ini orang yang terlilit dengan hutang ya Allah. Ya nggak ada. Betul apa enggak? Ya Allah jadikanlah anak-anakku ini anak-anak yang bajingan ya Allah. Ada apa enggak? Doanya tetap sama, minta anak yang soleh dan soleha. Dalam kandungan sudah dipanggil Pak Yai, tolong doakan Pak Yai 7 bulan dimarhabanin ya Nabi, salam alaika, berharap syafaat Rasul turun kepada anaknya. Betul apa enggak? Saat mulai lahir langsung diberangkatkan ke madrasah, diajarkan oleh para kiai, para ustadz untuk jadi anak yang soleh ataupun soleha. Besar dimondokkan ke pondok pesantren, tapi kadang keluar tidak sesuai dengan harapan. Betul? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Oh, pas keluar pondok malah nggak sesuai dengan harapan. Itulah yang namanya ketentuan, saudaraku. Itulah yang namanya kehendak, untuk menunjukkan Allah kuasa di atas segala-galanya. Maka oleh karena itu, ayo bareng-bareng kita datangi Allah. Ayo bareng-bareng kita minta kepada Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Hal yang sulit pun tidak sulit bagi Allah. Hal yang tidak masuk akal pun bisa dengan kuasa Allah. Betul? Bisa dengan kuasa Allah. Kalau tuh bagus ceritakan kejadian-kejadian yang terjadi dengan jamaah, bukan pamer, tapi ini menunjukkan ini loh kuasa Allah. Artinya di zaman Rasulullah Allah kuasa, di zaman Nabi Isa Allah kuasa, di zaman Nabi Nuh Allah kuasa, di zaman Wali Songo Allah kuasa, di zaman Syarah Khalil Bangkalan Allah kuasa, zaman Yai Hamid Pasuruan Allah kuasa, zaman Yai Hasyim Asy'ari Jombang Allah kuasa, pun sama zaman ini Allah masih kuasa. Betul? Tidak ada kesulitan bagi Allah, saudaraku. Cuma terkadang kita tidak sempurna meyakini Allah. Betul apa enggak? Siapa pesaing terbesar antara Allah? Pesaingnya adalah diri kita sendiri. Benar apa enggak? Betul. Pesaingnya diri kita sendiri. Kita lebih percaya dengan diri kita. Kita lebih percaya dengan usaha kita. Kita lebih percaya dengan pekerjaan kita. Kita sulit sekali percaya sepenuhnya kepada Allah. Di Kuningan, tuh bagus ceramah di Kuningan, di kantor desa Kertaungaran. Di situ ada jamaah baru pertama kali datang, namanya Pak Atang. Beliau itu hidup di dalam kekurangan, saudaraku. Punya rumah jelek. Langsung saya katakan, tidak ada yang sulit bagi Allah. Beliau mendengarkan dan beliau meyakini. Apa yang dia yakini? Allah itu kuasa, mudah bagi Allah. Pulang pengajian, rumahnya yang jelek dibongkar, hadirin. Tanpa ada modal, tanpa ada uang. Ini kisah nyata. Akhirnya orang tuanya bertanya, "Nak, mau diapain rumah?" "Mau diganti, Bu." "Kenapa?" "Karena sudah tidak layak." "Punya uang?" "Tidak." "Kok kamu berani bongkar ini rumah?" "Kita punya Allah, Bu." Ini orang bukan kiai, bukan ustadz, tapi punya keyakinan luar biasa orang seperti ini. Betul apa enggak? Akhirnya singkat cerita, saudaraku, beliau telepon saya, "Pak Yai, saya bongkar rumah Pak Yai." "Oh yaudah, nggak apa-apa." Pikir saya punya modal, ternyata nggak punya modal. Akhirnya temennya telepon, "Tang, kerja Tang, nganggur bos, kerja saja proyek sama saya di Jakarta." "Nggak bisa." "Kenapa?" "Saya bongkar rumah." "Oh, rumah yang itu dibongkar?" "Iya." "Lalu ibu kamu?" "Ya sementara ya apa adanya." "Sudah ada barang-barangnya?" "Belum ada." "Ya sudah, nanti saya kirim pasir." Dikirim pasir sama temannya 3 truk. Gak lama temennya telepon lagi, dikirim lagi bata, dikirim lagi besi. Jarak 2 bulan kemudian dia datang ke pondok saya, dia bilang, "Pak Yai, saya mau tasakuran." "Kenapa?" "Rumah saya sudah jadi, tanpa modal bisa mendirikan rumah." Inilah keyakinan kepada Allah. Kepada Allah. Kita ini percaya Allah dikaya.
Kita ini percaya Allah dikuasa, tapi kita kurang yakin kepada Allah. Kita lebih yakin kepada hasil panen kita. Kita lebih yakin kepada bisnisan kita. Kita lebih yakin kepada hasil gaji kita. Betul? Betul. Apabila kita sudah lebih meyakini selain Allah, faquti adabiru kamil ladina dzalamu, diputus oleh Allah, saudaraku. Terkadang punya impian nanti kalau panen berhasil, kita tanam sawah sekian hektar, modalnya sekian juta, maka panennya sekian, kita akan bangun rumah, kita beli kendaraan, akhirnya dikirimlah tikus oleh Allah. Ketik habis semua lahannya. Betul apa enggak? Karena dia bilang ini gara-gara tikus. Tikus itu tidak akan berjalan tanpa kehendak Allah. Tak bakalan, saudaraku. Tidak ada di muka bumi ini satu helai daun pun tidak akan jatuh ke permukaan tanpa kuasa Allah. Tidak berhembus angin sedikit pun tanpa ketentuan Allah. Maka tidak berjalan satu ekor tikus pun tanpa kehendak dari Allah. Betul apa enggak? Betul. Begitu juga Allah bisa menyetop tikus untuk datang, bisa menghentikan wereng buat datang ke lahan pertanianmu. Jika kita tidak mengandalkan lahan kita, kita lebih mengedepankan Allah. Di Jeraka Payung pernah ya, orang tuanya Mas Hari saat pengajian, beliau kan bawa air biasanya, didikirkan bersama dengan jamaah. Pagi harinya itu dituangkan ke sawahnya, saudaraku. Dituangkan ke sawahnya di saat air masuk ke sawahnya. Kemudian sekeliling sawahnya itu semua habis dengan tikus, saudaraku. Habis semua dengan tikus. Tapi sawah dia aman, tidak tersentuh dengan tikus. Itu baru air dikirnya. Itulah barokah dari Allah. Betul apa enggak? Akhirnya geger di Jeraka Payung itu. Akhirnya pada datang semuanya, pada minta doa. Saya bilang Allah itu kuasa, saudaraku. Jika engkau yakin kepada Allah, biar kamu buta huruf, biar kamu nggak ngerti hadis, biar kamu nggak ngerti ayat, jika kamu yakin kepada Allah, maka apa yang kamu yakini akan diberikan oleh Allah. Betul? Akan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo jangan tanggung-tanggung ya, percayanya jangan tanggung-tanggung. Kerjalah yang rajin, tapi bukan pekerjaan yang menjamin kehidupan kita. Kesawahlah yang bagus, tapi bukan sawah yang menjamin kehidupan kita. Semua yang menjamin adalah Allah. Setuju jamaah? Setuju? Udah malam ya? Udah cukup ya? Hah? Mau lanjut apa enggak nih? Coba saya mau lihat yang acung tangan, berarti mau lanjut. Mana yang acung tangan? Oh, yang nggak acung tangan berarti udah males itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya besok tuh akbaran di tempat saya, hadirin. Pokok pengajian tiap malam. Tapi mohon maaf nih, malam ini saya nggak ikut nyumbang dulu. Kemarin dia saya diisi wuluh tuh nyumbang 2 juta. Semalam saya nyumbang lagi. Sekarang saya udah habis nih mau nyumbang di sini. Nggak tahu di mobil masih ada uang apa enggak. Kalau ada di mobil ntar saya ikut bantu juga lah buat acara malam hari ini. Itu udah kebiasaan. Jadi kalau saya diundang tuh nggak mau dibayar, maunya nyumbang, itu kebiasaan. Wah itu sombong, itu bukan sombong. Betul apa enggak? Semua juga orang butuh uang, tapi ala kadarnya lah Kiai mencontohkan, nggak cuma ngomong doang. Betul apa enggak? Nah, jangan ngomong doang. Coba Mas Haris ada nggak itu? Masih ada uang nggak di mobil Mas Haris itu? Masih banyak. Emang mobil saya ATM apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nanti ikut nyumbang semua ya, buat panitia lah, bukan buatku bagus. Ya, kalau dibayar kayak dibayar paling dibayar 5 juta, tapi kalau Allah bayar tuh bisa 50 juta hadirin. Betul apa enggak? Saya pernah pengajian, ya kan pulang pengajian tuh basah baju saya, keringetan, mau ceramah kan keringetan. Akhirnya besok paginya saya mau ngecor pondok pesantren. Pulang ceramah saya ngobrol sama Mas Haris. Saya bilang, Mas Haris besok mau ngecor Mas Haris, ini semennya belum ada. Terus, loh ini loh 1 juta ada. Oh iya udah siapin di sini. Saya buka baju saya hadirin,
Saya buka baju saya, akhirnya saya buka kaos kutang saya peres. Ngerti diperes apa enggak? Iya, diperes tuh ngucur keringatnya itu. Nih Mas Haris yang akan memenuhi keinginan kita. Kenapa? Allah itu maha melihat. Betul apa enggak? Allah itu maha mendengar, dan wallahi saya yakin Allah melihat kejadian malam hari ini. Saya yakin Allah mendengar kejadian malam hari ini. Maka siapapun yang duduk malam hari ini pulang tidak ada yang dikecewakan oleh Allah. Yang punya hajat kabul hajat, yang sakit sembuh dari sakitnya, yang punya lahan pertanian bagus hasil taninya, yang belum ketemu jodoh yang barokah, yang belum punya keturunan diberikan keturunan yang barokah, yang belajar, yang masih belajar cerdas akal pikirannya. Al-Fatihah. Mik satunya tolong dihidupin dong. Kalau doa orang hadirin 40 orang, itu ada doa satu orang wali loh. Ya. Di depan saja udah lebih 40 orang ini. Betul apa enggak? Dikumpul 40 orang, di situ ada doa satu orang wali. Dan doa orang wali la yuradu, tidak ditolak oleh Allah. Apalagi ini doa berapa ratus orang ini. Betul apa enggak? Makanya doa malam hari ini tidak mungkin ditolak oleh Allah. Karena 40 orang ada doa orang wali, ada doa orang wali. Ini berapa ratus, berapa aulia Allah yang hadir malam hari ini. Percaya nggak Rasul hadir malam hari ini? Percaya apa enggak? Mana yang nggak percaya, coba tunjuk. Kalau saya yakin dan percaya Rasulullah hadir malam hari ini. Saya yakin Syekh Abdul Qadir hadir malam hari ini. Sultan Wali Songo hadir malam hari ini. Kenapa saya yakin? Karena Rasulullah orang mulia, Syekh Abdul Qadir aulia Allah, sultanin aulia, rajanya para wali. Di dunia ini ada 124.000 wali, Syekh Abdul Qadir ini rajanya orang wali. Dan kalau kita main jelangkung saja Pak, main jelangkung kita panggil datang apa enggak? Jelangkung saja dipanggil tuh datang Pak. Jelangkung datanglah, datang tanpa diundang, pulang tanpa diantar. Itu boneka bisa gerak-gerak sendiri, betul apa enggak? Bisa nulis namanya. Ini jelangkung, bukan ruhnya Muhammad Rasulullah, bukan ruhnya Syaikhul Qadir Jilani. Apalagi ruhnya Rasulullah, jiwanya Rasulullah hadir malam hari ini semuanya. Amin. Amin Allah. Dan beliau mengelus dada saya, dada jamaah semuanya. Dituhum wadam usail kultu kifliya dalilu. Mengelus dada saya dan jamaah. Apa Rasul bilang? Sabar kamu semuanya. Kamu yang punya masalah rumah tangga sabar. Kamu yang punya masalah dalam usaha sabar. Kamu yang terlilit dengan hutang piutang sabar. Kamu yang jadi anak belum bisa menyenangkan orang tua sabar. Biar aku yang mendoakan kepada Allah. Alhamdulillah. 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 Rasulullah akan bantu mendoakan kita kepada Allah. Betul? Maka yuk ikutin bareng-bareng semuanya ya. Ini agak panas, bisa dimatiin nggak ini? Panas ini. Tapi nggak apa-apa lah, udah biarin aja lah. Yang penting saya ngeliat jamaah udah adem lah malam hari ini semuanya. Iya, wajahnya itu loh. Ini yang bapak-bapak wajahnya tuh bagus, yang ibu-ibu juga bagus. Ada malam tuh ya, kadang bapak-bapak tuh wajahnya bercahaya. Ditutup pakai selimut tetap tembus cahayanya Pak. Akhirnya istrinya datang, Pak Yai, suami saya punya amalan apa Pak Yai? Kenapa? Kalau malam tuh wajahnya bercahaya Pak Yai. Ditutup selimut masih tembus cahaya. Itu bukan punya amalan Bu. Ngapain? Bapak itu lagi whatsappan Bu. Itu lagi kain intermezzo. Betul apa enggak? Ya ikutin bareng-bareng semuanya ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Betul apa tidak? Betul? Maka hati ini amat utama. Maka hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati. Jangan sampai tambah rajinnya ibadah malah lahirnya sombong di dalam hati kita. Tambah rajinnya sedekah malah lahirnya angkuh di hati kita. Tambah rajinnya ibadah tambah hancur hatinya. Naudzubillah. Karena yauma la yanfa'u malu wala banun
illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari akhir nanti semua tidak ada yang selamat sampai kepada Allah. Mau dia haji kah, mau dia kiai kah, mau dia ustadz kah, mau dia ahli zikir kah, mau dia ahli sholat, ahli puasa, tidak selamat sampai kepada Allah. Illa, kecuali yang selamat sampai kepada Allah, illa man ata Allah biqalbin salim, yang punya hati yang selamat. Makanya ibadah yang tambah istiqomah agar hatinya selamat. Amin. Amin. Sholatnya yang istiqomah agar hatinya selamat. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Bukan berarti tambah ibadah tambah sombong. Betul apa enggak? Betul. Apa itu sombong? Sombong itu adalah merasa lebih bagus daripada orang lain, merasa lebih pinter daripada orang lain, merasa lebih suci daripada orang lain. Itu namanya sombong. Kalau sudah sombong maka menjadi musuhnya Allah. Naudzubillah. Maka mudah-mudahan hatiku dan hatimu dibebaskan dari penyakit hati oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga minta Fatihah buat orang tuanya masing-masing. Ya, tidak ada orang yang tanpa orang tua. Betul apa enggak? Sejelek apapun orang tua kita, tetap dia orang tua kita. Sebodoh apapun orang tua, tetap dia orang tua kita. Betul apa enggak? Jangan pernah malu mengakui orang tua. Jangan pernah gengsi lantaran orang tua kita bodoh. Jangan lantaran orang tua kita buta huruf kita gengsi dengan teman-teman kita. Jangan. Banggalah kamu dengan orang tuamu. Kalau orang tuamu jelek umpamanya, banggalah. Siapapun dia, banggalah, karena dia yang melahirkan kita. Betul? Betul? Jangan kepandaian Allah berikan kepadamu maka kau akan angkuh kepada orang tuamu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terkadang karena lantaran gengsi, malu mengakui orang tua, takut ketahuan temennya orang tuanya orang susah. Jangan. Dan jangan pernah menghutangi orang tua. Kalau kepengen rizkinya lancar, jangan ngutangin orang tua. Umpamanya orang tua butuh uang, nak, saya butuh uang, nak, mau pakai uang dulu, kasih, tapi jangan dihutangkan. Betul apa enggak? Betul. Betul apa betul? Jangan itu. Jangan sekali-kali menghutangkan orang tua. Kalau bicara hutang, saudaraku, kita lebih besar punya hutang ke orang tua. Betul? Betul. Berapa ratus juta dia membiayai kita? Berapa tahun dia menggendong kita? Berapa bulan dia mengandung kita? Berapa tahun dia mendoakan kita? Kalau bicara hutang, kita lebih besar hutang kepada orang. Maka ayo kita balas dengan Fatihah malam hari ini. Minta Fatihah buat orang tuanya, buat mertuanya, dan juga buat gurunya masing-masing. Yang ada maupun yang telah tiada, semoga sahabat dapat ampunan dari Allah. Yang masih ada tambah sehat, panjang umur. Doanya orang tua dimustajabkan oleh Allah. Yang telah tiada, ya semoga diluaskan alam barzahnya. Diaku sebagai santrinya Syabdul Qadir Jilani, diaku sebagai umatnya baginda Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga minta Fatihah untuk masyarakat Desa Tulis. Semoga semua urusannya dimudahkan, rizkinya dilancarkan, ibadahnya diistiqomahkan. Kalau ada sanak famili yang sakit, dicabut penyakitnya, diganti dengan kesembuhan. Allahumma. Kepala desa beserta dengan staf-stafnya semoga diberikan kekuatan oleh Allah, membawa desa ini kepada keadaan yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma. Semoga masyarakat Desa Tulis diberikan kekuasaan kepemimpinan Pak Solihin ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga Fatihah buat segenap panitia yang menyelenggarakan acara malam hari ini.
yang korban tenaga, korban harta, korban pikiran, percayalah saudaraku, intan surullah yansurkum. Barang siapa menolong agamanya Allah, niscaya engkau pasti akan ditolong oleh Allah. Betul? Hadirin, kalau kita sudah baca Al-Quran, jangan ucapkan insya Allah. Betul apa enggak? Karena Al-Quran itu kebenaran pasti. Betul apa enggak? Gak ada itu Al-Quran insya Allah tuh gak ada. Contoh malam hari ini saya mau tanya, coba, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Percaya apa enggak? Percaya. Percaya apa enggak? Percaya. Percaya. Gak diragukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti semua orang percaya. Orang bodoh sekalipun percaya. Tapi sekarang dengan ayat Quran saya katakan lagi, fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Percaya apa enggak? Percaya. Tapi kurang yakin kebanyakan. Betul apa enggak? Betul. Ayatnya sama-sama ayat Al-Quran, tapi terkadang keyakinan kita itu berbeda menyikapi dua ayat ini. Betul? Betul? Fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kemiskinan ada kekayaan, di balik hinaan ada kemuliaan. Sama seperti ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Pasti itu. Maka fa inna ma'al usri yusra juga pasti. Maka yang berada dalam kesulitan yang hadir malam hari ini, esok diberikan jalan keluar dari kesulitannya oleh Allah. Amin. Allahumma Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga Fatihah buat seluruh tokoh agama di tempat ini, para kiainya, para ustadznya, mubalignya, semoga dibarokahi semua oleh Allah. Allahumma DKM-nya, imam masjidnya, ya, takmir masjidnya, semuanya dibarokahi oleh Allah. Dan siapapun yang menginjakan kaki ke masjid ini, ya, pulang disertakan dengan barokah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga Fatihah ini dari Pak Solihin, ya, minta doa akikoh Bapak Carwadi bin Slamet Jasmari. Minta Gusti, saya hambamu yang miskin, ya Allah, butuh pertolonganmu. Betul? Ayo datang kepada Allah. Jangan sia-siakan kesempatan hidup satu kali. Engkau beriman, saudaraku. Tidak mungkin orang beriman disia-siakan oleh Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang menyembah kepada Allah dibuat hina, nggak mungkin, saudaraku. Betul? Cuma kadang kita terlalu angkuh kepada Allah. Kita nih kadang lebih membanggakan usaha kita. Kita lebih yakin kepada bisnis kita. Ayo, mulai saat ini yuk bareng kepada Allah. Dan kita bina kehidupan yang rukun sesama saudara. Betul apa enggak? Yang kiai, yuk hargailah orang-orang yang kamu anggap nggak bagus itu. Mereka juga pengen bagus. Mereka juga pengen benar. Tidak sedikit di kalangan jamaah tempat ngaji di tempat saya, dulu mantan bajingan, saudaraku. Dulu mantan preman nih yang ngawal saya kemana pengajian. Dulu mantan rampok, mantan pembunuh. Saya ajak ibadah, sekarang dirubah oleh Allah. Betul? Ini orang-orang yang dulu katanya jelek. Jangan khawatir, kejelekanmu belum seujung kukunya Umar bin Khattab. Betul apa enggak? Ayo mulai sekarang, mumpung napas masih ada, mumpung sehat masih di badan. Kalau engkau cocok dengan kiai, ayo dekat dengan kiai, ikut bareng kiai, ibadah kepada Allah, taqarruban ilallah, tahaqquqan ilallah. Betul apa enggak? Makanya jadi kiai jangan sombong, jangan angkuh, jangan berasa lebih baik daripada preman. Betul apa enggak? Masalah nanti selamat dan tidak, kita semua nggak ada yang tahu, saudaraku. Sorga atau neraka kita nggak ada yang tahu. Betul? Bahkan ada orang wali, saudaraku, saat mati dalam keadaan kafir. Wali loh, punya pengikut ribuan, punya santri ribuan. Kalau zikir terbang di awang-awang.
Barsisoh namanya. Beliau orang aulia Allah, santrinya ribuan, jamaahnya ribuan. Kalau zikir terbang di awang-awang, mati dalam keadaan kafir. Apalagi model saya dan jamaah, kita di kumpulan orang-orang bukan wali, bukan orang ulama, bukan orang kiai. Betul apa tidak? Ayo mulai sekarang yang senang dengan ulama, yang senang dengan kiai, yang senang dengan ustadz, dekati mereka. Ayo kumpul bareng mereka. Rasul bilang yusarul mar'u ma'aman ahaba ilaih. Manusia kelak dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau cinta dengan ulama, kumpul di yaumil akhir bersama dengan ulamanya Allah. Amin. Amin. Cinta dengan wali, kumpul bareng aulia Allah. Amin. Amin. Cinta dengan Rasul, kumpul di yaumil akhir bersama dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak saudaraku, modal cinta aja udah enak sebenarnya. Betul. Kalau saya pribadi sadar saya ini orang bodoh, saya ini orang nggak bisa, makanya saya senang dengan kiai, saya senang dengan ulama. Kenapa? Saya berharap semoga nanti saya kumpul bareng ulama. Mau ngandelin ibadah, ibadah yang mana saya yang mau andelin? Mau mengandalkan sodakoh yang mana yang saya mau andalkan? Betul apa enggak? Betul. Mau mengandalkan iman yang mana? Kita ibadah rajin kalau keadaan macet kadang-kadang. Betul apa enggak? Betul? Sekarang sodako umpamanya ada uang 100.000, 50.000, yang diambil yang mana? Enggak, 2.000. Berapa enggak? Betul. Masih ada yang diambil 2.000. Maka yuk sekarang malam ini saya ajak sodako bareng-bareng. Setuju? Setuju. Setuju nggak nih? Setuju. Setuju nggak? Dikeluarkan dari kantongnya ya berapapun, nanti kita sodakokan ke masjid ini. Setuju ya? Bagus juga sodako. Ayo bareng-bareng. Ayo dijalanin panitianya. Ya, udah saya ikhlas ridhonya lah. Betul? Betul. Anggaplah mereka butuh sentuhan kasih sayangmu. Mereka bukan butuh caci makimu, tidak. Mereka tidak butuh caci makimu. Mereka juga pernah punya perasaan. Mereka juga tidak punya keinginan hidup seperti itu. Mereka juga kepingin hidup dalam keadaan yang baik. Betul? Betul apa tidak? Maka ayo bareng-bareng, mumpung dalam keadaan seperti ini, yuk kita rangkul saudara-saudara kita. Kalau perlu panggil mereka. Tidak akan luntur keimananmu bersentuhan tangan dengan mereka. Tidak akan luntur keyakinanmu menyentuh tangan mereka. Tidak akan kamu jadi kotor lantaran bersahabat dengan mereka. Betul? Gak bakalan jadi orang kotor saudaraku. Yang namanya emas ditaruh di mana tetap emas. Mau taruh comberan jadi emas. Mau ditaruh di kocok sekalipun jadi emas, ditaruh di sepiteng sekalipun tetap emas. Maka kalau engkau emas, jangan takut bersentuhan dengan mereka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul apa tidak ini? Betul. Ini kadang penjudi mau ngaji malah dihina, orang yang pengen insaf malah dihina. Ada satu cerita seperti ini saudaraku. Ada orang bertato, ya, rusaknya luar biasa, datang ke kiai. Pak Yai, ya saya ingin taubat Pak Kiai, saya ingin insaf. Kiainya ini punya hati yang jelek ini, jeleknya hati. Apa? Gak percaya. Apa kata kiainya dalam hatinya? Alah, paling insaf seminggu 2 minggu, besok juga nyolong ayam lagi. Betul apa tidak? Akhirnya di preman minta amalan. Pak Yai, apa yang harus saya amalkan biar saya selamat dunia dan akhirat? Udah gampang lah amalan buat kamu orang itu. Udah amalin aja, pisang mateng manis, pisang mentah sepet. Yang namanya orang bodoh percaya hadirin di keluar lisannya kiai, padahal dibohongin kiai. Akhirnya bener beliau diinsaf, sholat, habis sholat diamalin, pakai tasbih lagi. Pisang mateng manis, pisang mentah sepet, pisang mateng manis, pisang mentah sepet. Betul apa tidak? Orang goblok juga tahu pisang matang, pisang mentah, tapi dia yakin karena keluar dari lisannya orang kiai. Tapi kiai hatinya rusak ini. Betul atau tidak? Singkat cerita nih, orang meninggal dunia. Akhirnya nih orang dibawa oleh malaikatnya Allah ke dalam surganya Allah hadirin.
Kenapa? Karena kesungguh-sungguhannya kepingin dia keluar dari takdir jeleknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah melihat kesungguh-sungguhannya, dimasukkan ke dalam surganya. Selang gak lama nih Pak Kiai didorong sama malaikat mau dibawa ke neraka. Hadirin, hari ditanya sama nih preman tadi, loh Pak Kiai mau kemana? Aduh nak, saya mau dibawa ke neraka dengan malaikat. Loh kok kamu bisa di sini? Iya Pak Kiai. Kenapa kau bisa di sini? Ya gara-gara pisang Pak Kiai. Kenapa enggak? Terus Pak Kiai kenapa kan neraka? Ya gara-gara pisang juga. Betul? Makanya hati-hati mengolah hati. Makanya di dalam zikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Tapi dengan ketenangan ini ingat, yang rajin ngaji jangan merasa lebih benar daripada yang belum ngaji. Setuju? Setuju? Yang rajin ibadah jangan merasa lebih baik daripada yang belum ibadah. Tapi yang rajin ibadah, yuk rangkul temen yang belum ibadah, yuk ajak yang belum ibadah. Betul apa enggak ini? Salah enggak saya ngomong Pak? Ya enggak lah. Umpama dia ngomongin gini tersinggung, berarti hatinya karatan. Loh apa enggak? Loh iblis itu dikeluarkan di sorga. Hadirin, iblis itu jutaan tahun loh di dalam sorga. Iblis itu yang paling pertama menduduki sorganya Allah, iblis menjadi penasehat malaikat. Jutaan tahun menasehati malaikat. Pada suatu Allah membuat ciptaan yang namanya Nabi Adam. Dari tanah asal muasalnya. Iblis disuruh sujud sama Nabi Adam. Apa kata iblis? Ya Allah, saya dari api, Adam dari tanah. Saya ini lebih mulia dari Adam. Saya sudah nasihatin malaikat jutaan tahun. Adam ini baru kemarin sore. Karena ini iblis merasa lebih baik, makanya iblis diusir dari dalam surganya Allah. Aba wastakbar. Na'udzubillah. Kalau kita ibadah lebih dulu, kita haji lebih dulu, kita alim lebih dulu, terus kita merasa lebih hebat dari orang yang baru, ini berarti kita juga sama dengan iblis. Maka oleh karena itu, yuk jaga kerukunan hidup bermasyarakat. Dan pesan saya juga malam hari ini buat yang megang smartphone ya, megang HP, jangan menyebarluaskan berita hoax. Ngerti nggak berita hoax? Berita bohong. Kalau dapat pesan dari WhatsApp ada berita gini, hapus saja udah, nggak perlu disebar kemana-mana. Makanya ada kiai yang begini, yang diinin, bohong semuanya. Betul? Betul? Itu adalah gerakan ingin memecah belah anak bangsa. Desa Tulis jangan terpengaruh dengan seperti itu. Kita ini anak bangsa, kita cinta dengan Indonesia, kita jaga kerukunan umat beragam, kita saling asah, saling asuh, jangan mau diprovokasi, jangan mau kita dibohong-bohongin, jangan mau nyebar-nyebar berita bohong. Betul apa enggak? Kadang dapat berita dari Facebook, apa dari WhatsApp, apa dari Instagram, berita tentang mama ada kiai yang dianiaya, bohong, udah hapus, nggak perlu disebar. Setuju? Ada berita orang Islam dianiaya, terdolimi, gak ada orang Islam didolimi. Betul apa enggak? Betul? Islam ini agamanya Allah, dilindungi oleh Allah. Setuju? Dilindungi oleh Allah. Jangan percaya berita hoax. Ya, setuju jamaah ya? Pokok ada berita-berita yang nggak bener kepastiannya, udah buang saja, udah nggak perlu ikut disebar lagi. Setuju nggak nih? Oh, ini buat bangsa dan negara. Kalau negara udah perang, emang kita bisa ngaji kayak begini? Ayo. Kalau negara nggak kondusif, memang kita bisa usaha dengan enak. Kumpul sama bini enak. Nggak bisa lagi kumpul ada bom, kabur akhirnya hadirin. Makanya ayo kita jaga keamanan yang seperti ini. Minta Fatihah buat negara kita tercinta Indonesia ya.
Masalah kepemimpinan itu demokrasi hadirin. Kamu mau pro dengan pemimpin ini silakan, pemimpin itu silakan. Yang penting jangan memecah belah anak bangsa. Itu mah demokrasi, bebas memilih siapa yang Anda pilih. Saya tidak mengkultus ini enggak. Yang penting Anda cocok dengan pemimpin yang mana, ya dukung pemimpinmu. Betul apa enggak? Yang penting jangan kena diadu domba. Kita ini saudara dengan Nasrani yang ini saudara sesama anak bangsa. Betul apa enggak? Jadi begini loh hadirin, umpamanya ya, jangan mencari perbedaan, tapi carilah kesamaan. Contoh, ini saya kasih contoh, dengarkan baik-baik. Umpamanya ketemu dengan orang sesama Islam yang beda pemahaman, kita bisa salaman, nyari kesamaannya. Umpama, amalan kamu apa? Oh, amalan saya tahlil, amalan saya ratib umpamanya. Oke, ya, lana akmaluna walakum akmalukum. Amalanmu ya amalanmu, amalanku amalanku. Rasulmu siapa? Baginda Muhammad Rasulillah. Kita sama saudara, sama-sama satu Rasul. Betul apa enggak? Ketemu dengan Nasrani umpamanya, ketemu dengan Nasrani, Tuhanmu siapa? Oh, Tuhan saya Yesus Kristus, Tuhan saya Allah. Beda umpamanya. Oke, kita beda. Nabimu siapa? Beda juga. Tuhanmu siapa? Beda. Presidenmu siapa? Pak Joko Widodo. Presiden saya juga Pak Jokowi. Kita saudara, sama-sama anak bangsa. Betul? Oh, dengan orang lain negara gimana Pak Kiai? Oke, dengan orang lain negara, negaramu beda dengan negaraku, agamamu beda dengan agamaku. Kita tanya, kamu turunan siapa? Turunan Adam. Saya juga turunan Adam. Kulukum min Adam wa Adam min turo. Kita masih saudara, salaman lagi. Setuju? Jangan nyari perbedaan. Kalau nyari perbedaan, orang di dunia ini semua beda yang hadir semua. Ya nggak ada yang sama lah. Bener apa enggak? Mukanya beda semua, kumis boleh sama, tapi tetap beda. Maka oleh karena itu semoga Indonesia tetap kondusif. Amin. Ya, tetap aman. Amin. Para pemimpin-pemimpin kita dari tingkat RT, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, menteri, ya, terus sampai presiden, MPR, DPR, semoga selalu dirukunkan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini hampir jam 12 ya. Nanti jam 12 kita doa bersama-sama ya. Nawaitu takarban Abdullah Dzikri la ilaha illallah. Jangan khawatir, kita punya Allah. Gampang bagi Allah saudara, gampang. Biar hari malam ini ya Anda masih miskin, besok dikayakan mudah sekali bagi Allah. Hari ini, malam ini kamu masih judi, besok dirubah mudah bagi Allah. Betul apa enggak? Makanya ayo yang yakin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina. Amin. Allahumma ya Allah bi barakati ustadina. Allahumma ya Allah bi barakati syekhina Bahyai Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bi barakati karamati sultanin aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah biidnillah waridallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun fantasir. 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 Wajbur qalbana muntasir. Wajma' samnanan mudasir. Innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina ya kafiyana fil mutakir kafa bilai nasira. Inna syirka ladul madadim. Wa Allah yurdud manil ibad
faquti adabul kamil ladina tulam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma nawir qulubana binurihi hidayatuka kama ardun samsika abadan abada. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ya Rabbi, semua yang bersimpuh malam hari ini di tempat ini adalah kami hamba-hambamu ya Allah, yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Kami yang punya anak, Engkau tahu akan isi hatinya masing-masing, Engkau tahu akan kesulitannya masing-masing, Engkau tahu akan keinginannya masing-masing, dan Engkau kuasa ya Allah. Maka dengan kuasamu yang sulit akan menjadi mudah, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan yang jauh pun akan mendekat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tadi semua sudah saya tanyakan di tempat ini, mereka percaya ya Allah, mereka yakin ya Rabbi bahwasanya mereka pasti akan mati. Namun ya Allah, sebelum kematian mendatangi kami, sebelum kematian menjemput kami, berikanlah yang hadir malam hari ini kesempatan sebagai anak, berikan kesempatan agar bisa menyenangkan kedua orang tuanya. Sebagai suami, beri kesempatan ya Allah agar bisa menyenangkan anak dan istrinya. Sebagai istri, beri kesempatan ya Rabbi agar bisa berbakti kepada suaminya. Ya Allah, malam ini tuftahu abwabus samawat, Engkau buka pintu langitmu dan Engkau tawarkan kepada kami, hal min mustaghfirin, siapa yang butuh ampunan? Saya dan jamaah yang kumpul malam hari ini ya Allah, kami butuh ampunan ya Rabbi. Kami banyak salah, kami banyak dosa, kami banyak maksiat, kami yang bangkang kepada orang tua, kami yang berani kepada suami, kami yang tidak menafkahi layak kepada istri ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Dan Engkau pula menawarkan hal min taib, siapa yang butuh taubat? Saya dan semua yang kumpul butuh taubat kepada Panjenengan ya Allah. Hal min tolabi hajatin, siapa yang butuh kabul hajat? Semua yang kumpul butuh kabul hajat. Ada yang kepingin punya rumah, Engkau tahu ya Allah. Ada yang sakit menaun tidak kunjung sembuh, mereka kepingin sembuh ya Rabbi. Ada yang miskin, mereka kepingin merasakan nikmatnya berada dalam kekayaan. Ada yang dihina oleh mertua, ada yang dihina oleh tetangga, ada yang dihina oleh saudara. Kami yang kumpul malam hari ini ya Rabbi, hanya Engkau yang bisa menolong kami, hanya Engkau yang bisa membela kami ya Allah, lain tidak ada. Allahumma ansur nafahati ridwani alaih wa amiddana bil asralil ladhi awda'taha ladih. Ya Allah ya Rabbi, jangan Kau biarkan tokoh agama hidup dalam kesulitan ya Allah. Jangan Kau biarkan orang-orang yang kumpul malam hari ini hidup berada dalam kemiskinan ya Allah, karena kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Allahumma barik lana ya Allah. Kalau di zaman para rasul Engkau kuasa, di zaman para nabi Engkau kuasa, di zaman para aulia Engkau kuasa, maka demi Allah malam hari ini pun Kau kuasa ya Allah. Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan. Dan malam hari ini kami sembahkan air mata kami kepada Panjenengan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa merubah keadaan jamaah yang hadir malam hari ini.
hanya Engkau yang bisa memuliakan yang hadir malam hari ini. Angkat semua derajat yang hadir malam hari ini. Harmoniskan rumah tangganya, yang rumah tangganya ribut setiap hari lantaran kekurangan ekonomi. Harmoniskanlah ya Allah. Yang ditinggal kabur oleh suami, ditinggalkan hanya dengan anak ya Rabbi, belalah Engkau yang maha membela. La haula wa la quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimal hikmi bis salihin. Wa waruful ladhi birdasukul yashir. Wa qul jal haq wa jahaqal batil. Innal batil kana zahuqah. Ya sayyidi, ya sayyidi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kami kepada Allah ya Rasul. Doamu tidak ditolak oleh Allah ya Rasul. Doakan kami yang bersimpuh malam hari ini. Rabbana inna maglubun fantasir. Kami berada dalam kekalahan, ilmu kami kalah, pengetahuan kami kalah, banda kami kalah. Fantasir, fantasir, tolonglah kami ya Allah. Allahumma sallimna jamaah manakib, sallimna imam-imam manakib, sallimna seluruh warga desa Tulis, sallimna seluruh tokoh agama desa Tulis, sallimna seluruh kiai desa Tulis, sallimna bangsa kami tercinta Indonesia ya Allah. Selamatkan bangsa kami dari cekcok perang saudara, cekcok perang antar negara. Selamatkan bangsa kami dari segala musibah. Sallimna, 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 sallimna min afati dunya wal akhirah min filatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Wa fahidu amri Allah innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya jal jalali rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hormati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Kurang dan lebihnya tuh aku ucapkan ribuan terima kasih semuanya ya. Tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali bawa barokah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.